Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Kali ini berjumpa lagi dengan saya tentang berbagi tips ya. Kali ini saya akan berbagi tips memperbaiki baterai yang sudah rusak ya. Nah, ini saya mempunyai sebuah baterai cross ya. Mungkin teman-teman memiliki baterai yang sejenis atau baterai apa aja ya. Nah, ini Samsung baterai yang sudah rusak ya. Nah, ini baterai cross udah rusak, dites di desktop juga nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Nah, ini biasanya kalau baterai masih ada kehidupan disambungkan ke desktop bisa ada tandanya ya, tanda baterai. Nah, ini saya akan coba dicas ya, dicas ke listrik langsung disambungkan. Kalau misalnya baterai ini masih bisa atau bagus, tentu di bagian indikator bergerak ya. Ini sama sekali nggak bergerak, menandakan memang baterai ini dalam keadaan rusak ya, tidak bisa digunakan. Nah, secara fisik baterai ini masih bagus ya. Dilihat dari secara fisik, tidak kembung ya, tidak kembung, permukaannya masih rata. Nah, terus kemungkinan 90% baterai yang seperti ini masih bisa diperbaiki ya. Masih bisa diperbaiki. Nanti caranya akan saya jelaskan ya. Baterai yang rusak seperti ini biasanya berada pada bagian atas atau IC baterai. Nah, IC baterai yang rusak ya. Nah, ini kemudian saya mempunyai sebuah baterai Nokia yang sejenis dengan yang tadi ya. Sama-sama serinya BL4C. Baterai ini baterai bukan yang asli, tapi abal-abal imitasi ya. Cuman kelebihannya baterai ini masih hidup. Kondisinya kembung dan sudah tidak bisa dipakai. Jadi setiap diisi baterai ini selalu soak ya, ngedrop, bocor. Tapi baterai ini masih hidup. Nah, yang seperti ini, baterai ini memiliki kerusakan yang parah, yang nggak bisa diperbaiki. Kenapa? Yang rusak adalah komponen vital ya, komponen vital pada baterai. Nah, ini untuk IC-nya masih bagus. Coba dicas pakai desktop ya. Nah, masih bisa jalan. Indikator baterainya masih bisa jalan, bergerak, berarti menandakan IC dari baterai ini masih bagus ya. Nah, biar kata ini baterai abal-abal, tapi komponen yang bagus, yang IC-nya masih bisa dipindah ke yang baterai cross ya. Jadi komponen yang IC pada Nokia nanti saya akan pindahkan ke yang HP cross ya, yang baterai cross. Bagaimana caranya? Nah, nanti ini akan saya coba ya. Ini baterainya satu tipe, sama-sama BL4C. Pertama, kita bongkar dulu baterainya ya. Tutup baterainya, bungkus. Kita bedel dulu. Lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai min dan plus bersatu ya, atau min sama plus bersentuhan. Ini mengakibatkan konslet, kemungkinan IC bisa rusak ya. Nah, ini udah terbuka untuk bagian penutup samping. Kemudian kita congkel pakai cutter ya. Nah, jangan sungkan-sungkan, langsung congkel. Nah, rencananya yang IC bagian atas ini yang menyatu dengan plastiknya ya, ini akan saya pindahkan ke baterai cross yang rusak tadi. Mungkin teman-teman memiliki baterai Samsung yang original, yang asli, yang harganya mahal, tapi ternyata rusak seperti yang cross itu, tidak apa. Kemungkinan 90% untuk baterai masih bisa diperbaiki. Tinggal teman-teman membeli aja baterai yang sejenis, yang merek abal-abal, nggak masalah ya. Harganya murah kok, 30 ribuan. Jangan ragu-ragu, cabut IC-nya seperti ini.
Nah, cabut, kemudian putuskan jalurnya. Ini ada 2 jalur, min sama plus ya. Ada 2 jalur. Jangan ragu-ragu, dipotong saja. Dipotong saja. Ini hanya percontohan ya. Baterai yang dipindah IC bukan hanya ini aja. Termasuk yang buat HP-HP Android ya, baterai-baterai untuk HP Android itu bisa. Tapi untuk contoh saya pakai yang sederhana aja ya. Nah, ini udah terpisah, kemudian dibersihkan dulu. Nah, ini kutub min dan plus ya. Ini min sama plus, dibersihkan dulu. Ini adalah AC yang masih bagus ya. Kemudian sekarang kita dedel, kita bongkar yang baterai cross. Caranya sama seperti tadi ya. Dibuka, tutup samping, pembungkus ya. Kemudian bagian atas yang IC nyatu dengan plastiknya dicopot. Nah, tapi ingat, jangan ditarik langsung begitu aja, itu bahaya ya. Nanti merusak. Jadi dipisahkan seperti ini, kemudian dipotong jalurnya ya. Ada 2 jalur di sini, jalur min sama plus. Nah, dicontohkan seperti yang tadi pertama, dipotong dengan cutter. Nah, ini adalah IC yang rusak ya. IC yang rusak, tapi baterainya masih bagus. Mungkin kalau misalnya teman-teman membeli baterai yang ori ini, harganya lumayan mahal ya. Bisa 100, bisa 100 lebih. Karena ini baterai original. Sementara yang tadi abal-abal ya. Nah, sekarang kita ambil ya untuk IC yang baterai Nokia tadi, BL4C yang masih bagus. Kemudian ambil juga yang baterai cross yang bagian bawahnya ya. Nah, ini ujung min ketemu min, ujung plus ketemu plus. Mungkin nggak begitu sulit ya, soalnya kalau misalnya nggak sama, min sama plus kemungkinan ini nggak bisa nyambung. Nah, ini min sama plus. Oke. Sebelum kita solder, kita tes dulu ya. Nah, ini harus tersambung dengan solder. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa menyolder, gampang. Tinggal bawa ke tukang servis, suruh menyambungkan ya. Goceng apa 10.000 lah lumayan. Daripada harus kita membeli baterai asli, itu mahal. Nah, sementara nggak saya solder dulu ya. Soalnya kalau disolder takutnya nanti nggak bisa, jadi dijajal dulu. Dijajal, min dengan min ketemu, plus dengan plus ketemu. Hati-hati, jangan sampai konslet. Karena kalau konslet, akibatnya fatal ya, merusak IC. Nah, ini pelan-pelan ditempelkan saja. Kemudian di lakban. Tujuannya hanya buat ngetes dulu ya. Kalau memang nanti nyala, langsung disolder. Sekali lagi, kalau teman nggak bisa nyolder, takut misalnya berceceran kemana-mana kemudian konslet, lebih baik bawa ke tukang servis elektronik ya. Bawa ke tukang servis elektronik. Murah ya. Nah, ini saya jajal. Nah, setelah rapat, kemudian kita tes ya. Kita tes ngecas pakai desktop. Cara ini sering saya lakukan ketika baterai yang punya saya rusak ya. Kecuali kalau baterainya kembung, itu ada tipsnya sendiri. Teman-teman bisa mencarinya di channel YouTube saya ya. Cara sederhana memperbaiki baterai yang kembung. Insya Allah bisa. Nah, ini udah terpasang ya. Udah terpasang, kemudian kita tes pakai desktop. Kalau misalnya ini nyala, nanti gampang tinggal menyolder ya. Dites aja dulu. Kalau misalnya bisa, baru dilanjutin.
Oke, dijajal aja ya. Kalau ada indikator berjalan, berarti baterai bisa diperbaiki. Nah, seperti ini bisa. Selamat mencoba ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. 99% bisa diperbaiki. Oke. Wassalam.